Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita sampai saat ini begitu besar, sehingga dengan kenikmatan yang Allah titipkan sampai saat ini, kita berharap agar kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu tidak sadar kalau dia sedang dalam nikmat Allah. Karena banyak nikmat-nikmat itu diukur dengan materi, diukur dengan apa yang nampak secara zahirnya. Nikmat kesehatan sampai saat ini Allah berikan itu termasuk nikmat yang besar. Insya Allah kesehatan yang kita dapatkan ini merupakan kesehatan yang akan selalu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam juga senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok panutan, sosok suri tauladan yang terbaik yang kita ikuti, menjadikan sebagai pedoman dalam kehidupan ini, insyaallah selamat dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tadi guru kita Ustaz Juhari sudah memberikan kisah-kisah menarik bahwa tirakan anak yang soleh itu akan lahir daripada orang tua yang soleh dan berbahagia juga. Dan itu juga menjadi rahasia umum di para kalangan ulama. Yang banyak anak-anak yang lahir ulama itu pasti kalau bukan ibunya, pasti ayahnya yang betul-betul mendidiknya. Juga terdapat Imam Ghazali juga pernah menceritakan. Jadi di Persia itu ada suatu kota yang bernama Maut. Ya. Ini kota ini merupakan kota yang ada seorang hakim, ada seorang qadi di tempat itu, di kota itu merupakan qadi yang terkenal, yaitu Nuh bin Maryam. Ini qadi merupakan qadi yang kaya raya. Biasanya memang kalau hakim itu orang yang banyak uang, ya, orang yang terkenal, bangsawan di kota itu. Maka apa yang terjadi? Nuh bin Maryam ini punya banyak tanah, ya, punya banyak harta, yang mana ada satu bidang tanahnya itu merupakan tanah yang digunakan untuk menanam anggur. Lalu kemudian sebilah tanah yang ditanami anggur tersebut dipercayakan untuk menjaganya adalah Mubarak, seorang yang bernama Mubarak, orang biasa, orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, yang penampilannya lugu, penampilannya sangat artinya jauh daripada ciri-ciri orang yang berkecukupan. Dengan penampilan yang ada sederhana, bahkan memang betul-betul miskin pada saat itu, dia menjaga daripada pohon anggur setiap hari dijaga sampai waktu masa panen. Ini juragan Nuh bin Maryam katakan, wahai Mubarak, ya, ini buah anggur engkau jaga sampai saat ini, coba pilihkan saya mau makan itu buah anggur dulu. Ya. Saya mau makan, saya mau cicipi sedikit. Maka apa yang terjadi? Buah anggur yang diambil diberikan kepada Nuh bin Maryam sebagai pemilik. Maka saat dimakan baru sedikit asamnya minta ampun. Ya. Tidak mampu dia makan, dia muntahkan, wahai Mubarak, kau ini sudah bertahun-tahun kerja di sini, hanya melihat mana anggur yang bagus, mana yang tidak, kau tidak tahu. Ya. Engkau tidak tahu melihatnya, kenapa kau tidak rasa? Dia bilang, Tuhan, kan saya ini disuruh ambil, bukan disuruh rasa dulu. Ya. Saya disuruh ambil, saya tidak disuruh cicipi sedikit dulu apakah manis atau tidak. Saya berikan kepadamu langsung. Nah, ini qadhi ya, Nuh bin Maryam ini orang yang jujur. Ini biasanya kalau kita, ya, kalau kita disuruh ambil, bukan cicipi kita ambil, ya. Bahkan belum kita bilang, saya sedikit, ya. Orang sudah paham, orang akan kasih. Apalagi kalau kita yang kerja pasti orang kasih. Ya. Dan biasa juga kita yang makasih ini juga biasanya yang misalnya kita punya, misalnya 1 kilo kita punya anggur contohnya, yang kita tawarkan sama orang, biasa ada orang yang makasih, dia harap orang tidak ambil, misalnya semoga tidak ambil, campur mati, diharap agar orang yang dia kasih tidak ambil apa yang dia berikan.
Banyak yang terkadang begitu. Tapi Mubarak ini merupakan orang yang jujur. Dia katakan, wahai juragan, saya tidak bisa rasakan ini karena kau tidak suruh saya. Ya, kata juragan yang bagaimana? Saya punya anak. Saya punya anak. Bagaimana kalau saya dudukkan kau dengan saya punya anak? Ya, ini seorang hakim. Ada anak buahnya, pembantunya yang begitu miskin, yang tidak punya apa-apa. Mana mungkin biasanya? Mana mungkin orang yang kaya, seorang hakim yang besar di kota tersebut mau jorokkan dia punya anak dengan dia punya pembantu? Ini kan mustahil, betul tidak Bapak Ibu? Betul. Kita punya pembantu misalnya, pembantu yang tidak punya apa-apa kasihan, tapi dia jujur. Ya, atau orang yang kaya, tapi kita belum tahu si jujur atau tidak. Mana kita pilih Bapak Ibu? Ya. Pasti biasanya, tapi tidak di MSB. Biasanya itu ada orang yang dilihat penampilannya dulu. Motor atau mobil yang datang, ya, yang datang orang bagaimana modelnya. Tapi ini jujur adalah bekal utama. Tapi tidak sampai di situ saja. Ya, ketika Mubarak menikah dengan anak daripada Nuh bin Maryam ini, lahirlah seorang anak yang bernama Abu Mubarak. Abu Mubarak ini seorang muhaddis yang besar, seorang ulama yang besar, seorang mujahid, pemikir hebat dalam Islam yang lahir dari mana? Daripada kedua orang tua yang jujur, kedua orang tua yang soleh dan solehah. Jadi pada intinya adalah bahwa tirakat artinya usaha untuk menjadikan anak yang soleh dan soleh itu berkat daripada orang tua juga. Bahkan Nabi Ibrahim pun saat belum lahir Nabi Ismail, kita lihat apa doanya, Rabbi habli minas sholihin. Dia minta anak yang soleh, seorang nabi, seorang yang terkenal dengan ketika dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Tapi apa doanya? Anak yang soleh. Imam Ahmad bin Hanbal katakan apa? Kalau ada satu doa yang mana doa itu yang paling diijabah oleh Allah, apa doanya? Minta kepada Allah akan diberikan anak yang soleh dari Allah. Itu yang terpenting, karena ini menjadi bekal utama, menjadi bekal yang sangat memanfaatkan kita di dunia dan akhirat. Sekarang pas jam 6.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.